Sampai hari ini masih banyak petani yang takut beralih ke jenis tanaman lain yang lebih menguntungkan. Sebab dalam benak petani, komoditas baru ini selalu identik dengan kesulitan dan masalah baru ketika membudidayakannya. Itulah jalan yang ditapaki Sukari saat pertama kali memilih tanaman cabai untuk usaha budidayanya. Saya kan mempunyai saudara terutama dari dusun Gragal, terus saudara saya itu mempunyai teman yang dari Ndau. Itu akhirnya dulu itu yang saudara saya itu disuruh tanam cabai itu dikasih bibit, tapi bibit itu bibit lokal gitu. Akhirnya saya tanam di tahun 80 itu. Menanam cabai bukan pekerjaan mudah bagi Sukari yang sebelumnya adalah petani singkong dan jagung. Keberanian Sukari mengambil resiko dan melawan arus tidak banyak mendapatkan respon dari petani lain. Secara turun-temurun, kebanyakan petani di desanya hanya bisa menanam singkong dan jagung. Namun menurut Sukari, budidaya kedua komoditas tersebut belum bisa mengangkat perekonomian petani dan warga desa. Jadi setelah ada kita usaha untuk tanaman cabai besar, akhirnya tahun demi tahun akhirnya teman-teman kita ini ngikuti, karena dilihat tanaman cabai itu ya bisa menguntungkan, ya kadang-kadang ya ada ruginya, karena kalau di musim panen itu harganya itu jatuh, kita ya rugi. Kalau harganya itu baik, petani kita ini atau kita ini ya ada keuntungan seperti itu. Karena tanaman cabai itu adalah panennya tidak cuma satu kali, sampai pernah kita itu alami sampai 30 kali. Satu kali tanam akhirnya panen ini sampai 30 petikan seperti itu. Di awal usahanya, Sukari banyak mengalami kesulitan karena belum mengerti bagaimana cara budidaya yang baik dan benar serta bagaimana menanggulangi serangan hama dan penyakit pada tanaman cabai. Dengan keberaniannya tersebut, ia pun bisa membuktikan langkah yang diambilnya cukup tepat dan bisa menjadi harapan bagi masa depannya. Kesulitannya terutama ya dari penyakit petek. Yang kedua adalah untuk pemasaran seperti itu. Pastinya untuk pemasaran ini masih belum bisa diatasi, karena kalau dulu itu ada penjemuran. Kalau dulu di waktu tahun 80 sampai itu ada, kalau harga jatuh jadi juragan itu bisa menjemur seperti itu. Ya dikeringkan, akhirnya bisa dibuat serbuk seperti itu. Pendapatan dari cabai yang ditanamnya cukup signifikan bagi rumah tangganya. Bahkan jumlah tanaman cabai yang dibudidayakannya terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan di pasar. Masyarakat di desanya pun mulai tertarik untuk membudidayakan cabai ketika melihat keberhasilan yang dicapai Sukari. Mereka pun banyak yang beralih menjadi petani cabai dan penghasilan para petani pun turut meningkat seiring meningkatnya harga cabai. Karena sekarang ini di Sebeturang ini sudah banyak kemajuan dari jadi petani, terus akhirnya tenaga kerja kurang gitu. Kalau kita tanam terlalu lebar, terlalu banyak, akhirnya tidak bisa mengatasi untuk pekerjaan. Jika dulu Sukari menggunakan benih komposit, kini ia menggunakan benih unggul hibrida agar bisa memberikan keuntungan lebih baik. Hasil tanaman yang diperolehnya pun lebih baik dan hasilnya lebih maksimal. Bahkan Sukari sangat bangga dengan semakin banyaknya petani cabai di wilayahnya, karena menurutnya semakin banyak petani akan semakin banyak pengalaman yang didapatkannya dan bisa bertukar pikiran sesama petani. Perasaan saya memang sangat senang lah seperti itu. Karena bukan saya ini disaingi tanam itu enggak. Jadi akhirnya warga kita ini ingin maju. Masalah untuk ketentuan harga ini yang atas yang mengatur seperti itu. Jadi saya jadi petani itu dari dulu enggak merasa disaingi teman sama ini, enggak. Karena dia itu ingin maju seperti itu. Karena selama tanaman
cabai petani di Sepiturang ini banyak yang tanam, akhirnya warga kita ini agak lumayan kehidupannya. Sampai sekarang ini mencari tenaga kerja sulit seperti itu. Akhirnya dilihat dari itu sudah ada kemajuan. Sukari berharap untuk tahun-tahun berikutnya ia bisa mendapatkan perhatian dari pihak Dinas Pertanian agar warga desanya yang juga bertanam cabai memperoleh pengetahuan yang lebih bagus tentang budidaya cabai yang baik dan benar.